selamat datang kembali di Partai X. Tuntutan 17+8 gak akan dipenuhi sampai kapanpun. Masih inget kan, akhir Agustus 2025, jalanan Jakarta penuh sama lautan massa. Dari situ lahir dua simbol yang meledak di medsos, yaitu Brave Pink dan Hero Green. Brave Pink, ibu berhijab pink yang berdiri sendirian menghadang barikade kepolisian saat demo DPR. Hero Green lahir dari tragedi Afan Kurniawan, driver ojol tewas dilindas kendaraan Brimob. Jaket hijau ojol yang biasanya cuma tanda kerja keras mendadak jadi simbol solidaritas rakyat kecil. Nah, dari momentum itu muncul yang namanya 17+8 tuntutan rakyat. Isinya, PR pemerintah yang disusun langsung sama rakyat. Ada 17 tuntutan kilat yang harusnya kelar tanggal 5 September, ditambah 8 agenda jangka panjang sampai tahun depan. Semuanya tentang keadilan, mulai dari tarik TNI dari tugas sipil, usut kematian Afan tadi, stop kekerasan polisi, bebaskan demonstran, transparansi anggaran DPR, sampai perlindungan buruh biar gak gampang di PHK. Tapi, apa kabar sekarang? Udah lewat berminggu-minggu, pemerintah seolah-olah gak pernah menerima PR itu. Bukannya ngerjain, malah pura-pura gak baca. Ada yang bilang, itu suara sebagian rakyat kecil. Bahkan ada pejabat yang nyeletuk, kalau ekonomi lagi bagus, rakyat bakal sibuk kerja dan lupa demo. Memang benar, tapi momennya nggak pas. Padahal 17+8 itu bukan iseng-iseng, itu teriakan rakyat yang capek disuruh sabar terus. Tapi sayangnya yang di atas lebih milih cari cara bikin orang lupa daripada jujur hadapin masalah. Kritik dianggap angin lalu, PR rakyat dibuang ke tong sampah kekuasaan. "17+8 bukan satu-satunya yang diabaikan. Dari dulu, suara rakyat sering banget diperlakukan sama harga sembako naik, kasus pelanggaran HAM yang gak pernah tuntas, buruh nuntut upah layak tapi tiap tahun cuma jadi bahan pidato. Ujung-ujungnya, rakyat yang harus sabar lagi. Kalau kondisi Indonesia sekarang dianalogikan tubuh manusia, rasanya wajar kalau banyak orang yang bilang pemerintah saat ini udah budek. Kepala diibaratkan MPR, kepala seharusnya mikir jernih dan ngasih arah. Tapi MPR sudah lama kehilangan peran. Makanya bagian mata dan telinga tertutup, bahkan ikut sakit gara-gara kasus korupsi di Sekjen MPR. Kepala yang seharusnya menuntun malah bingung sendiri. DPR mirip dengan syaraf. Syaraf fungsinya merasakan dan mengontrol gerakan tubuh. Tapi DPR malah mati rasa. Bukannya ngontrol jalannya pemerintahan, mereka sibuk naikin tunjangan, terlibat korupsi, bahkan ada yang sempat menghina rakyat dengan sebutan tolol. Gak heran rakyat ngerasa pengawasannya udah lumpuh. Presiden bisa dianalogikan sebagai kaki, tugasnya jalan sesuai arahan kepala. Tapi, karena kepala dan syarafnya lemah, kaki justru ngatur arahnya sendiri. Presiden akhirnya jadi pusat kekuasaan, bikin keputusan besar tanpa ada kontrol yang memadai. Dan tubuh ini tentunya punya pemilik, yaitu rakyat. Suara rakyat seharusnya mengalir lancar seperti darah supaya organ tetap hidup. Sayangnya, suara itu sering tersumbat birokrasi, hanya benar-benar dianggap penting saat pemilu, lalu dilupakan lagi. Jadi, kalau sekarang rakyat teriak minta keadilan, wajar kalau pemerintah terasa budek. Kepala gak bisa mikir jernih, syaraf sudah mati rasa, kaki jalan seenaknya, dan suara rakyat malah disumbat. Akhirnya, negara ini jalan terus tapi tanpa peduli arah maupun suara pemilik tubuhnya sendiri. Harusnya yang namanya pemerintah itu dengerin suara rakyat, lalu berbenah kalau ada kritik, bukan malah pura-pura nggak tahu. Kepala harus jernih dan waras. MPR benar-benar bisa mikir jauh ke depan, ngasih arah jelas buat bangsa, bukan malah keblinger atau sibuk dengan kepentingan sesaat. Syaraf harus peka. DPR bisa merasakan apa yang rakyat alami dan ngontrol gerakan tubuh negara. Kalau ada kebijakan yang ngawur, langsung dicek dan diingatkan.
Kalau ada rakyat yang teriak kesusahan, Syaraf langsung nangkep sinyal itu, bukan malah cuek. Kaki harus kuat tapi terarah. Presiden memang bertugas jalan, bergerak cepat, tapi tetap mengikuti arahan kepala dan dikontrol dengan syaraf. Jadi, setiap langkah jelas tujuannya, bukan asal maju. Darah harus mengalir lancar. Rakyat didengar suaranya setiap saat, bukan cuma 5 tahun sekali pas pemilu. Aspirasi rakyat jadi energi utama yang bikin tubuh tetap hidup, segar, dan bertenaga. Kalau semua organ nyambung, tubuh gak bakal jalan meraba-raba dalam gelap. Matanya bisa terbuka lebar, jalannya mantap, dan yang paling penting gak gampang jatuh ke jurang. Solusi utamanya adalah membuka penutup mata, dan penutup mata ini hanya bisa dilepas oleh sosok yang benar-benar negarawan. Negarawan bukan sekedar pejabat, mereka harus bijaksana, berwibawa, visioner, dan paham betul soal kenegaraan, pemerintahan, dan juga politik. Yang lebih penting lagi, mereka harus berkomitmen untuk merancang kebijakan dengan jujur, transparan, efisien, dan selalu berpihak pada keadilan serta kesejahteraan rakyat. Negarawan sejati ini terdiri dari 4 pilar negara. Yang pertama, intelektual, yang jadi cahaya pengetahuan, ngasih arah dengan gagasan jernih dan berpihak kepada rakyat. Yang kedua, ada budayawan dan tokoh adat yang menjaga jati diri bangsa biar Indonesia gak kehilangan akal dan nilai luhur. Yang ketiga, ada rohaniawan yang jadi kompas moral, memastikan setiap langkah negara sesuai etika dan keadilan. Yang keempat, TNI dan Polri yang benar-benar netral, berani, dan fokus menjadi keamanan rakyat, bukan malah jadi alat kekuasaan. Kalau 4 pilar ini bersatu, dipimpin oleh negarawan sejati, penutup mata bisa dilepas, saat mata terbuka, kepala bisa mengarahkan dengan benar. Syaraf bisa mengontrol gerak tubuh, tangan dan kaki bisa bekerja sesuai kebutuhan tubuh. Dalam konteks Indonesia, artinya, MPR harus berani berdiri lagi sebagai penjaga kedaulatan rakyat. DPR harus benar-benar jalanin fungsi pengawasan dengan tegas dan transparan. Dan Presiden harus disiplin melaksanakan keputusan sebagai pengurus negara, bukan penguasa tunggal. Kalau ini terwujud, tubuh Republik gak lagi jalan meraba-raba dalam gelap. Matanya terbuka, jalannya mantap, dan rakyat bisa ikut maju tanpa takut jatuh ke jurang. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami Partai X pamit.